memantulkan sinarmu pada malapetaka surya, naikkan puji bagimu pada hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah. Warga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Shalom saudaraku, saat ini kita memasuki di minggu yang pertama di bulan Oktober. Kita juga memasuki bulan keluarga. Dan juga tepat pada hari ini kita juga merayakan perjamuan kudus sedunia. Dengan tema keluargaku adalah kebun anggurnya, kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana karya cinta kasih Kristus dalam kehidupan kita juga menginspirasi keluarga kita untuk melakukan kasih. Nas pembuka Amos 9 ayat yang ke-14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel, mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam kehidupan keluarga kami, terkadang sikap tutur kata kami, perilaku kami melukai sesama kami. Terlebih di tengah-tengah pandemi ini, mungkin banyak konflik yang terjadi di saat kami lebih mementingkan diri kami sendiri dan tidak memperhatikan anggota keluarga kami yang lain. Kami yang mungkin berelasi dengan teman-teman kami di dalam tempat tinggal kami, kos kami ya Bapa. Terkadang tingkah laku dan tutur kata kami juga melukai. Mari kita akui di hadapan Tuhan setiap perbuatan kita yang terkadang melukai sesama kita. Ya Tuhan, terkadang kami mengabaikan kasih anugerah yang sudah Kau berikan, sehingga kami dengan mudah melukai sesama kami. Kami bersyukur pagi hari ini, di dalam pengakuan dosa kami ini, kami dapat mengakuinya di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkaulah sumber cinta kasih, dan pengampunan yang sejati hanya berasal dari Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, buat kesempatan ini, buat pengakuan yang dapat kami nyatakan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarlah berita anugerah dari Mazmur 32 ayat yang pertama hingga yang kedua demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dialah pemberi hidupnya, gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan nikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Marilah saudaraku, saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena cinta kasih-Mu yang telah mengampuni kami. Anugerah-Mu Tuhan yang telah tercurah dalam hidup kami, begitu menyejukkan. Engkau yang telah merawat hidup kami hingga saat ini. Dan biarlah kami tidak melupakan setiap karya anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah itu pun menjadi pondasi kami di dalam kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kami merespon dengan penuh syukur, dan cinta kasih itu menjadi wujud syukur kami. Biarlah Roh Kudus juga menuntun kami dalam menyampaikan firman Tuhan bagi kami saat ini. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian dan juga menggerakkan hati kami untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Kami rindu firman Tuhan juga akan menjadi pondasi yang kokoh dalam kehidupan keluarga kami, kebun anggur kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena saat ini kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab menurut Matius 21 ayat yang ke-33 hingga 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka.
Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, kalau kita perhatikan sinetron-sinetron Indonesia, beberapa orang tua yang terkadang menjadi tokoh antagonis dengan mudah mengatakan kepada anaknya, "Dasar anak durhaka, nggak tahu diuntung." Saya tidak tahu apakah itu hanya ada di sinetron atau Anda juga pernah mengucapkannya kepada anak-anak Anda. Atau kita yang sebagai anak, apakah kita juga pernah mendengar kata-kata itu dari orang tua kita? Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini menceritakan bagaimana para penggarap-penggarap yang sebetulnya juga boleh saya katakan nggak tahu diuntung atau durhaka. Saudaraku, si tuan di dalam bacaan kita hari ini sebetulnya adalah tuan yang begitu baik, karena dia menyediakan lahan untuk mengembangkan anggur. Mari kita perhatikan di ayat 33. Saya akan membacakannya kembali bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Baru kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan bagaimana kebun anggur ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh si tuan. Harapannya adalah si penggarap-penggarap ini tinggal fokus mengerjakan tanaman anggur yang ditanam, tidak perlu lagi memusingkan hal-hal eksternal di luar kebun anggurnya. Dan kalau kita ketahui kebun anggur di Yahudi zaman itu, Bapak Ibu, memang ancaman dari luar itu banyak.
sehingga memang perlu pagar sekeliling, sehingga memang perlu menara pengawas. Dan itu adalah pekerjaan sendiri yang membutuhkan waktu cukup lama. Bahkan sebelum itu di dalam memilih lahan jugalah bukan perkara yang mudah, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini si Tuan sudah mempersiapkannya. Penggarap tinggal fokus mengerjakan tanaman yang ditanam atau anggur yang ditanam. Namun kita perhatikan bagaimana menyedihkannya perumpamaan ini. Karena begitu serakahnya, begitu durhakanya para penggarap-penggarap ini. Karena tidak mau membagi hasil. Bahkan kita lihat begitu besar keinginan dari para penggarap ini untuk memiliki secara paksa kebun anggur milik si tuan anggur. Saudaraku, sebetulnya perumpamaan ini sangat menarik. Dan menurut saya Yesus begitu cerdas untuk mengemas perumpamaan ini sehingga menjadi kena bagi pendengarnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada itu. Kritikannya begitu tajam namun begitu dekat dengan apa yang diimani, apa yang diyakini oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada itu. Saya coba membreakdown sedikit, coba menjelaskan Bapak Ibu apa yang menjadi unsur penting dari perumpamaan ini. Yesus menggunakan dua bagian di dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Yang pertama adalah Yesaya 5 ayat 1 hingga yang kedua, yaitu tentang kebun anggur itu. Saya akan bacakan juga bagi Anda. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Perumpamaan yang kedua diambil dari perjanjian lama, ada di Mazmur 118 ayat 22 hingga 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi saudaraku, Yesus mengemas ini sedemikian rupa. Dua hal yang sebetulnya dikenali oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka saat mereka mendengarkan apa yang diucapkan Yesus, sebetulnya itu begitu dekat dengan mereka. Dan mereka sadar bahwa itu juga firman Tuhan. Dan Yesus mengemas perumpamaan ini dengan konteks realita yang Yesus hadapi. Namun di sisi yang lain, Yesus sebetulnya juga sedang memberitakan, atau juga Yesus saat itu sedang menyatakan bahwa nubuatan dari Yesaya maupun Mazmur itu akan diwujudkannya. Jadi bagaimana Yesus mengemas dua ini menjadi sebuah pesan yang sifatnya eksplisit kepada mereka yang mendengar. Dan pesan ini sebetulnya pesan yang begitu kuat. Kalau kita baca bagian perumpamaan yang pertama tadi mengenai kebun anggur dan para penggarap, Yesus mengatakan bahwa dia juga akan mati. Namun tidak berhenti sampai di situ, di saat Yesus menceritakan juga mengenai batu penjuru. Bagaimana kebangkitan juga akan dialami dan batu yang dibuang itu akan menjadi batu penjuru. Pesan ini sebetulnya begitu kuat. Namun
Kita lihat reaksi dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di bagian terakhir, saudara-saudara, ayat 46. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Ada persekongkolan yang direncanakan dan ada kejahatan yang ternyata tidak berhenti, tapi terus berlanjut. Saudaraku, sebetulnya ini menjadi kritikan yang tajam tidak hanya bagi orang-orang Farisi, namun juga bagi kita. Kalau tadi kita membaca di bagian-bagian dari perumpamaan ini, bagaimana para pengerja-pengerja itu tiap kali didatangi oleh hamba yang diutus oleh tuannya, hamba itu dihajar habis-habisan, bahkan ada yang dibunuh. Bahkan bisa 2 kali hamba-hamba yang dikirimnya itu gagal. Akhirnya yang dikirim adalah anak dari tuan itu sendiri. Harapannya mereka akan segan, harapannya mereka akan tahu bahwa wah, ini baru si tuan yang datang sendiri. Lebih menghargai harapannya, tapi ternyata saudara-saudara, kita lihat betapa keji, betapa busuknya niat dari para pengerja ini. Malah mereka coba memanfaatkan keuntungan yang lebih besar. Bagaimana anak si tuan itu justru dibunuh supaya tanah itu justru dapat dimiliki. Namun saudara-saudara, si tuan tidak tinggal diam. Dia akan menindaklanjuti setiap tindakan dan kebusukan dari para pengerja ini. Saudaraku, sebetulnya perumpamaan Yesus ini juga dilatar belakangi oleh peristiwa yang sudah berlalu, yaitu bagaimana bait Allah yang menjadi tempat jualan ternak dengan harga yang begitu fantastis, ternak yang digunakan untuk korban penebusan dosa, juga mata uang dinar kepeser. Jadi mata uang Romawi dinar itu tidak bisa digunakan untuk persembahan. Yang bisa digunakan persembahan adalah peser, mata uang Yahudi. Sehingga harus ada kurs mata uang di sana, dikurskan dulu, dan kurs yang ditetapkan sangat tinggi harganya. Maka Yesus marah membalikkan meja-meja tempat mereka melakukan transaksi busuk itu. Bayangkan mereka adalah orang-orang yang berjabatan di bait suci, tapi justru memanfaatkan jabatan dan tempat yang seharusnya kudus dan suci itu menjadi tempat yang hina, menjadi tempat pemerasan. Maka menurut saya wajar jika Yesus marah dan mengungkapkan sebuah perumpamaan yang sangat tajam kepada mereka sebagai sebuah kritikan. Bagaimana bangsa ini, bangsa Israel yang menjadi umat perjanjian Allah yang sudah disiapkan oleh Tuhan, ternyata justru menyombongkan diri, tidak menghargai, menyia-nyiakannya, dan boleh saya katakan sekali lagi, durhaka. Mereka menodai cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah persiapkan selama ini. Namun justru orang-orang yang seharusnya menjadi pelaku firman melakukan hal yang sebaliknya. Saudaraku, tentu kita kesel ya di saat orang terdekat kita, anak-anak kita justru melakukan hal yang sebaliknya. Di saat kita tahu kita sudah merawat anak kita sedemikian rupa sejak kecil, sejak bayi, sejak lahir, dengan biaya yang tidak sedikit. Namun anak-anak kita melakukan hal yang sebaliknya. Mungkin kita emosional, mungkin kita marah.
Namun bagaimanapun juga itu tetaplah anak kita. Bagaimanapun juga itu adalah kebun anggur yang sudah kita rawat selama ini, yang sudah kita perhatikan, yang sudah kita sayangi. Tentu motivasi tiap orang tua tidak sama, saudara-saudara. Nah, ini dia yang seharusnya kita perhatikan sebagai orang tua. Terkadang orang tua mempunyai ekspektasi kepada anak-anaknya. Dan bahkan harus sesuai dengan kehendak orang tuanya. Padahal saudara-saudara, kita lupa bahwa anak kita adalah juga manusia yang punya jati diri, juga punya kehendak, juga punya panggilan tersendiri dari Tuhan yang belum tentu sama dengan kehendak dan ekspektasi kita. Dan menurut saya di tengah-tengah pandemi ini itu juga cukup menyentak kita sebagai orang tua. Yang mungkin tadinya kita punya ekspektasi anak-anak kita akan kerja di kantoran yang mapan, kerja di bidang-bidang yang seringkali kita anggap bisa menghasilkan duit banyak. Tapi dengan pandemi ini, kenyataan ini kita lihat bahwa tidak semua yang kita bayangkan itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak kita. Ternyata sektor-sektor yang kita anggap mapan juga bisa diluluh lantahkan. Sedangkan kita mungkin selama ini sudah mengabaikan apa yang menjadi passion, apa yang menjadi jati diri anak kita. Sebaliknya kita sebagai anak-anak terkadang dengan mudah juga menyakiti orang tua kita. Terkadang kita tidak mengingat dan menghargai betapa besar cinta orang tua kita. Terkadang kita lupa, terkadang kita tegar tengkuk sama seperti orang-orang Israel. Saya juga pernah muda, saya juga pernah menjadi masa remaja, masa-masa yang penuh dengan pemberontakan, masa-masa pencarian jati diri yang tidak mudah, saudara-saudara. Berapa kali keributan terjadi, konflik terjadi, cuman gara-gara apa yang saya inginkan tidak sesuai dengan yang orang tua inginkan. Dan bukankah itu masalah kita sehari-hari? Namun mari kita kembali pada esensi kehidupan ini, yaitu cinta kasih. Saya setuju dengan ungkapan bahasa Jawa, rumongso, yang mungkin kalau di Indonesia kan artinya itu sadar dan tahu diri. Sadar betul sebagai anak, sadar betul kita ini selama ini sudah dipelihara. Dan tahu diri, sehingga sikap kita juga menentukan. Seharusnya orang Kristen juga demikian, saudaraku, menjadi pribadi yang selalu rumongso, sadar dan tahu diri akan cinta kasih Tuhan, akan anugerah Tuhan, sehingga kita tidak mudah untuk melakukan dosa. Sehingga dalam setiap kehidupan dan perbuatan kita adalah wujud syukur. Maka kita memberikan yang terbaik bukan untuk menunjukkan siapa diri kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga di saat kita berkarya di dunia ini bersama dengan keluarga kita. Biarlah itu juga menjadi wujud syukur, menjadi wujud cinta yang sudah diberikan orang tua kita selama ini. Mari juga kita sebagai keluarga tidak hanya satu arah, tapi biarlah relasi itu terjalin dua arah antara orang tua dan anak, sehingga saling ketemu apa yang menjadi maksud dan tujuan masing-masing. Mungkin orang tua selama ini mengkomunikasikannya dengan emosional, dengan nada-nada yang tinggi sehingga tidak diterima baik oleh anak.
sehingga ada rasa kesal, ada rasa sakit hati. Demikian juga terkadang sebagai anak kita berkomunikasi dengan orang tua kita dengan begitu emosional. Mungkin ada latar belakang atau latar belakang yang lain. Ada kisah-kisah dan luka yang pernah terjadi. Namun saya percaya saudara-saudara, relasi kita sebagai anak dan orang tua akan terus terjalin selama kita hidup. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, kisah yang terjadi di perumpamaan ini sebetulnya juga sangat akrab dengan kehidupan kita. Apalagi bicara soal warisan saudara-saudara. Saya masih menemukan di dalam pergumulan jemaat orang Kristen saudara-saudara, kalau sudah bicara warisan, itu yang namanya kasih, yang namanya relasi orang tua akan dinomorduakan. Rumah ada di Kelapa Gading, anak-anak sudah ada di pinggir-pinggir Bekasi, Tangerang dan sebagainya. Orang tua sudah mulai menua di rumah Kelapa Gading dan mulai ada tuntutan-tuntutan untuk menjual. Sudah jual aja, mami ikut saya. Harapannya apa? Supaya rumah itu cepat-cepat dijual dan dibagi rata. Urusannya adalah soal duit, saudara-saudara. Dan bahkan ada yang berani di saat orang tuanya masih hidup. Padahal orang tua itu sudah mengatakan, kalau nanti mami, papi sudah enggak ada dan tidak ada lagi yang meninggali rumah ini, otomatis rumah ini akan dibagi rata kepada kalian, anak-anak. Tapi saudara-saudara, itu pun belum terjadi. Terkadang sebagai anak begitu mengharapkan uang dan mengharapkan rumah itu segera dijual. Saya begitu miris dan begitu sedih karena saat mendengar kisah itu, yang melakukan adalah anak sendiri kepada orang tuanya yang sudah begitu renta, yang seharusnya disokong oleh anak-anak, disupport penuh, justru dituntut hak warisnya segera turun, segera cair, segera dijual rumahnya. Bukankah itu juga menjadi gambaran anak yang durhaka, yang tidak tahu diri, yang selama kehidupannya sebelum sukses, yang belum bisa apa-apa, ditopang dengan kasih orang tua yang begitu besar, dipelihara oleh kasih yang begitu besar. Namun terkadang kita mementingkan hal-hal duniawi yang sesaat, yang membutakan mata kita. Jikalau keluarga kita adalah kebun anggur yang kita harapkan menghasilkan buah yang manis, mari kita sama-sama memelihara kebun anggur ini, baik kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak. Biarlah cinta kasih itu terus kita munculkan, sehingga berbuah yang manis tidak hanya berhenti pada generasi saat ini, tapi juga menjadi warisan yang baik bagi generasi-generasi yang selanjutnya. Biarlah nanti keluarga anak kita berkeluarga dan seterusnya dapat terinspirasi oleh cinta yang sudah kita taburkan, cinta yang sudah kita pelihara. Selamat memasuki bulan keluarga dan selamat merenungkan cinta kasih Kristus di dalam perjamuan kudus yang akan kita laksanakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudaraku, saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar di dalam relasi kami tidak mudah kami saling memelihara. Kami bersyukur Tuhan jika dalam hidup kami mendapatkan cinta kasih orang tua yang memelihara kami. Ampuni kami jika terkadang kami lalai, terkadang kami lupa. Sadarkan kami Tuhan, sehingga tali relasi cinta kasih kami dapat terus terpelihara Bapa. Terlebih di tengah pandemi ini tidaklah mudah. Terkadang kami begitu emosional. Mungkin karena masalah-masalah yang kami hadapi juga di dalam pekerjaan kami. Maka kami mohon Tuhan Kau menyertai kehidupan keuangan kami saat ini di tengah pandemi ini. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang turun Tuhan, biarlah Engkau juga memperkuat keadaan ekonomi kami. Berikanlah jalan keluar. Mungkin Kau juga membukakan kesempatan-kesempatan yang baru bagi kami. Mungkin itu adalah hal yang baru, namun biarlah kami memberanikan diri untuk mencobanya. Engkau juga Tuhan sertai kesehatan kami di tengah pandemi ini, di saat angka penularan semakin meningkat. Bapa, kami berdoa, kiranya kami bersama-sama dapat melalui pandemi ini. Kiranya setiap kedisiplinan kami akan protokol kesehatan juga dapat kami lakukan, supaya kesehatan kami tetap terjaga. Begitu juga pola hidup kami, tidur kami yang cukup, makanan yang kami makan, dan bagaimana kesehatan tubuh kami. Bapa, kiranya Engkau yang juga memelihara. Kami juga berdoa Tuhan, orang tua kami yang mungkin jauh dari kami yang merantau saat ini, kami yang mungkin jauh dari anak-anak kami. Bapa, biarlah jarak dan waktu tidak menghalangi cinta kasih kami. Kami bersyukur dengan berbagai teknologi yang sudah tersedia saat ini. Biarlah itu terus mendekatkan kami meskipun kami jauh. Kami mendoakan orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami juga mendoakan anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berikan kekuatan dan pelihara. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua kami yang sudah mulai lanjut usia, lemah tubuhnya Tuhan, kiranya Engkau jaga di tengah pandemi ini. Berikanlah semangat hidup. Jangan biarkan orang tua kami merasa kesepian. Biarlah Engkau menjadi sahabat yang sejati. Kami juga berdoa bagi setiap tenaga medis yang berjuang habis-habisan di tengah-tengah pandemi ini. Kuatkanlah mereka ya Bapa. Tuhan juga berkati setiap keluarga yang mereka tinggalkan. Mereka yang harus menjalankan tugas di tengah pandemi ini. Begitu lama Tuhan perjalanan kami untuk berjuang di tengah pandemi ini. Kami berdoa bersatu hati bagi setiap tenaga medis yang ada. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang sedang bergumul, apapun bentuk pergumulannya, biarlah saat ini kami berserah penuh kepadamu. Karena kami percaya Engkaulah sang pemilik kehidupan ini yang tidak meninggalkan kami. Engkaulah pemelihara kebun anggur kami yang akan terus menyertai dan memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan setiap kami sebagai pokok-pokok anggur. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syafaat kami ini. Amin. Nas persembahan dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku nyari anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Bapa, jika Engkau pada hari ini mengundang kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Biarlah pengorbanan-Mu di kayu salib kami maknai menjadi hidup yang terselamatkan dan untuk berbagi kepada sesama kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sehingga menjadi berkat bagi banyak orang di tengah pandemi saat ini. Biarlah kami tetap bisa mengucap syukur di tengah pandemi ini ya Bapa, karena Engkau masih memberi kekuatan, kesehatan, dan kehidupan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi suatu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Mari kita pandang roti yang ada di hadapan kita. Inilah simbol tubuh Kristus. Mari ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Mari kita pandang anggur atau air teh atau air masing-masing yang telah kita siapkan. Inilah simbol darah Kristus. Mari ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mari kita mengucap syukur Mazmur 103 ayat yang pertama hingga yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Selain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
Sekarang saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.